Memasuki masa tenang Pilkada serentak 2018, 4 calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan melaporkan dana kampanye di kantor KPU Sulsel. Sementara itu hingga 3 hari jelang Pilkada serentak, KPUD Bulukumba masih kekurangan surat suara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sabda Role dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat pagi, Sabda. 4 cagup dan cawagup telah melaporkan dana kampanye ke KPU Sulawesi Selatan. Berapa jumlahnya, lalu apakah ada yang melanggar penggunaan dana kampanye ini? Ya, selamat pagi Vina. Pilkada serentak yang diikuti oleh 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan memang sudah memasuki masa tenang, di mana di masa tenang ini masing-masing utusan dari tim calon kepala daerah mendatangi kantor KPU Sulawesi Selatan untuk menyetor berkas dari biaya penggunaan anggaran dana kampanye. Dan dapat kami informasikan, tim calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1, yakni Nurdin Halid dan Aziz Kahar Muzakar adalah calon kepala daerah yang pertama kali melakukan penyetoran laporan penggunaan dana kampanye dengan jumlah sekitar 30 miliar rupiah. Kemudian disusul oleh tim pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sulsel nomor urut 2, yakni Agus Arifin Nukmang dan Tanri Balilamo dengan jumlah laporan penggunaan dana kampanye sekitar 2 miliar rupiah. Kemudian di urutan ketiga, yakni tim dari pasangan nomor urut 4, yakni Ihsan Yasin Limpo Andi Muzakar dengan jumlah pelaporan penggunaan dana kampanye sekitar di bawah 5 miliar rupiah. Lalu tim dari nomor urut 3, yakni Nurdin Abdullah, Andi Sudirman Sulaiman dengan jumlah laporan belum diketahui pasti. Namun dari pantauan kami, tim dari nomor urut 3 membawa 1 koper berkas pelaporan serta 1 tas ransel. Dan memang untuk pelaporan penggunaan dana kampanye cagup dan cawagup ini, setiap pasangan calon kepala daerah diwajibkan menyetor pelaporan untuk pemasukan dan pengeluaran dana kampanye, baik yang diperoleh melalui sumbangan perseorangan atau yang diperoleh melalui sumbangan perusahaan. Dan Vina, nantinya laporan tersebut akan diserahkan ke akuntan publik untuk dilakukan audit sesuai dengan peraturan PKPU dengan batas akhir 15 hari ke depan, termasuk masa perbaikan laporan penggunaan dana kampanye. Dan masing-masing pasangan calon memiliki batas penggunaan dana kampanye dengan batas jumlah 74,3 miliar rupiah, termasuk biaya penggunaan dana kampanye tatap muka hingga kampanye akbar yang digelar masing-masing calon kepala daerah. Dan jika kita lihat jumlah dana kampanye dari 4 pasangan cagup dan cawagup ini sesuai dengan batas jumlah 74,3 miliar, ini artinya tidak ada pelanggaran jumlah dana kampanye. Namun tentu saja kita menunggu hasil audit dari akuntan yang telah ditunjuk oleh KPU Sulsel. Dan jika kita lihat juga berdasarkan peraturan PKPU Republik Indonesia nomor 5 tahun 2017 tentang dana kampanye, sumbangan parpol atau badan usaha diketahui dibatasi hanya 750 juta rupiah. Sedangkan sumbangan perseorangan maksimal 75 juta per orang. Dan seperti tadi yang saya katakan, Vina, bahwa laporan dari para calon kepala daerah tersebut akan dilakukan audit melalui akuntan publik yang telah ditunjuk oleh KPUD Provinsi Sulawesi Selatan. Dan berikut kita ikuti pernyataan dari Komisioner KPUD Sulsel bagian Divisi Hukum dan Pengawasan UPI Hastati berikut ini. 58 kan ke teman-teman pers bahwa hari ini kami sudah menerima laporan dana kampanye dari 4 tim paslon. Masing-masing berturut-turut sesuai dengan ini item yang sudah diatur PKPU bahwa dana yang diterima yang digunakan dalam seluruh proses kampanye. Laporan itu diamankan proses selanjutnya? Ya, proses selanjutnya hari ini mulai dari sekarang kami akan menyusun berita acaranya, kemudian merapikan dokumennya, dan besok itu sudah kami serahkan ke tim KAP yang sudah ditunjuk dan dimenangkan melalui prosedur lelang yang dibuat. Tidak. Ya, Sabda, pelaporan dana kampanye sudah, tapi hal yang penting juga adalah mengenai kelengkapan surat suara. Bagaimana kelengkapan surat suara di beberapa kabupaten termasuk di Bulukumba? Ya, jelang Pilkada serentak 2018, KPUD Kabupaten Bulukumba juga sudah melakukan
surat suara hingga tiga hari jelang hari pencoblosan, dan dilaporkan dari informasi yang kami dapatkan, hingga saat ini pihak KPUD masih menunggu kelengkapan logistik lainnya seperti dokumen semua model C yang hingga saat ini belum juga datang, sehingga bisa menyebabkan distribusi ke kecamatan juga terhambat. Dan 3 hari jelang Pilkada serentak hari Rabu 27 Juni mendatang, KPUD Bulukumba saat ini masih melakukan pengepakan ke dalam kotak suara setelah sebelumnya dilakukan sortir dan pelipatan surat suara. Dan hingga saat ini KPUD masih kekurangan logistik pemilu seperti dokumen model C hingga dokumen model C7. KPUD Bulukumba berharap kekurangan logistik tersebut bisa segera diadakan agar kelengkapan dokumen yang akan ditaruh ke dalam kotak suara bisa rampung dan bisa segera dilakukan pendistribusian ke tingkat kecamatan. Dan untuk pendistribusian sendiri akan dilakukan ke 10 kecamatan minimal 2 hari sebelum hari pencoblosan atau hari Senin hari ini. Dan di Bulukumba sendiri terdapat 761 TPS yang tersebar di 10 kecamatan, di mana jumlah DPT di Bulukumba mencapai 309.452. Sedangkan untuk surat suara keseluruhan berjumlah 317.558 yang merupakan tambahan 2,5% dari daftar pemilih tetap. Vina. Ya, Sabda, bagaimana dengan surat suara di Sulawesi Barat? Iya, jika di Bulukumba masih kekurangan surat suara hingga 2 hari jelang pencoblosan, berbeda halnya dengan di Sulawesi Barat. Vina, di Sulbar, Komisi Pemilihan Umum Polewali Mandar Sulbar memusnahkan sekitar 3.523 surat suara rusak, dan pemusnahan ini dilakukan dengan dengan dibakar untuk menghindari kecurangan yang bisa saja terjadi pada hari pencoblosan. Dan pemusnahan ini dilakukan guna menghindari penyalahgunaan surat suara atau kecurangan yang bisa saja terjadi pada hari pencoblosan. Pemusnahan yang berlangsung di salah satu gedung sekolah ini disaksikan oleh Ketua KPUD Polman, Ketua Panwaslu, Kapolres Polewali Mandar, serta masing-masing tim pasangan calon. Dan Vina, dari informasi yang kami dapatkan dari Komisi Divisi Logistik KPUD Polman, bahwa jumlah surat suara yang dimusnahkan tersebut terdiri dari 2 kategori, yakni sekitar 1.475 surat suara yang rusak dan 2.048 surat suara yang lebih atau salah cetak. Vina, demikian dari Makassar, Sulawesi Selatan. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Sabda Role atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.